Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Wahyu, sebagai dosen pengampu manajemen perbankan. Ya, siang ini saya akan membahas terkait analisa masalah manajemen perbankan. Yang salah satu topik yang saya akan angkat pada siang ini adalah tentang kesetaraan gender di perbankan, khususnya ini saya ambil contoh di Citibank. Ya, ini adalah suatu berita yang diangkat di liputan6.com. Jadi, dukung kesetaraan gender, 56% pegawai Citibank Indonesia adalah perempuan. Jadi, di sini Citibank Indonesia kembali mempertegas komitmen terhadap nilai keberagaman dan inklusi. Menurut CEO Citi Indonesia, Batara Sianturi, inklusi merupakan sesuatu yang sangat identik dengan Indonesia. Inklusi sosial juga menjadi kunci dalam memanfaatkan keberagaman untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Tugas kita semua adalah untuk dapat mewujudkan inklusi baik di lingkungan sekolah, keluarga, tempat kerja, hingga masyarakat. Salah satu poin inklusivitas di tempat kerja adalah dengan mendorongnya peran perempuan dan penerapan prinsip kesetaraan gender, yang pada akhirnya akan menuntun pada penerapan konsep meritokrasi, ungkap Batara pada diskusi virtual Jumat 8 April 2022. Data Bank Dunia tahun 2021 menunjukkan sekitar 54% perempuan usia produktif di Indonesia memilih untuk bekerja. Melihat angka partisipasi perempuan dalam perekonomian Indonesia tersebut, Siti mempunyai keyakinan akan pentingnya peran perempuan dan kesetaraan gender dalam menjalankan bisnis. Siti berusaha secara konsisten untuk memperhatikan nilai-nilai tersebut baik secara internal di lingkungan kerja maupun eksternal kepada publik dan klien. Lanjut Batara. Dirinya menambahkan, komitmen Citi Indonesia terhadap kesetaraan gender ini tercermin dari komposisi pegawai perusahaannya. Hingga kini 56% karyawan Citi Indonesia adalah perempuan yang tersebar di seluruh level dan peran lewat Citi Peka atau Citi Peduli dan Berkarya. Perusahaan juga membantu memberdayakan perempuan di kalangan masyarakat. Yang selanjutnya adalah ini identifikasi terhadap kasus pada topik 1 tadi, yang dimana masalah yang tergambar dalam kasus pada topik 1 adalah terkait peran suatu bank dalam memberdayakan perempuan sebagai pekerja yang mendukung gerakan kesetaraan gender di Indonesia. Pekerja perempuan yang semakin banyak jumlahnya dibanding laki-laki atau bisa dibilang juga hampir sama menguasai lingkungan di pekerjaan di Citibank Indonesia. Hal ini bukan merupakan topik yang menimbulkan masalah, di mana rekrutmen pekerja Citibank Indonesia pada dasarnya diserahkan penuh kepada pihak manajemen perusahaan. Terkait komposisi perempuan yang cukup banyak dipekerjakan, bisa dilihat dari faktor jumlah pelamar pada saat itu dan juga bisa mendukung faktor kecakapan, di mana perempuan biasanya lebih teliti, gesit dalam suatu pekerjaan yang digeluti meskipun harus meninggalkan kewajiban menjadi seorang ibu rumah tangga yang sudah berkeluarga. Yang selanjutnya ini adalah pembahasan dari kesetaraan gender teori yang tadi. Kesetaraan gender merujuk pada masalah keadaan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Penegakan kesetaraan
bisa dilakukan di berbagai lingkungan aspek kehidupan. Salah satu contohnya adalah hal pekerjaan. Masih banyak lingkup pekerjaan yang melakukan diskriminasi gender dalam penerapannya. Bank merupakan salah satu lingkungan pekerjaan yang membutuhkan peran perempuan dan laki-laki tanpa terkecuali sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang ditentukan. Bank swasta memiliki kewenangan untuk mengatur manajemen perusahaannya sendiri, namun masih di bawah tentunya pengawasan pemerintah terkait. Khususnya di sini ada pemerintah Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia. Penentuan rekrutmen pegawai bank swasta dapat dilakukan dengan tujuan menyediakan calon karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strateginya. Wawasan dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Penempatan pekerja dilakukan dengan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Yang dimaksud adil dan setara adalah bagaimana penempatan pekerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak berdasarkan ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik. Nah, yang dimana kalau di Indonesia ini masih banyak terjadi seperti itu, membeda-bedakan rasnya apa, sukunya apa, jenis kelamin apa, warna kulit, bahkan agama. Nah, yang terbaru-baru ini malah masalah politik gara-gara 0102 banyak yang ribut gitu Pak, terkait pada saat pemilihan presiden khususnya. Ya, next yang selanjutnya ini adalah perekrutan pekerja memang bukanlah hal yang mudah, di mana perlu proses penyeleksian, berkas administrasi hingga wawancara ataupun seleksi manajemen. Penentuan peserta yang lolos sebaiknya telah didasarkan hasil seleksi yang objektif. Dengan hasil proporsi perempuan semakin banyak merupakan hasil yang didapatkan dari banyaknya mayoritas perempuan yang ingin mendaftar menjadi pekerja di bank swasta. Salah satunya di sini ada Citibank Indonesia. Hal ini tidak merugikan berbagai pihak manapun karena pihak bank swasta telah melakukan proses seleksi yang tidak mudah. Dengan penentuan manajemen kerja yang ditentukan dengan keputusan jumlah pegawai yang diterima. Jenis kelamin bukan merupakan hal yang bisa mengganggu manajemen sebuah perusahaan selagi perempuan ataupun laki-laki itu dapat memenuhi kriteria kompetensi ataupun syarat lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan saat proses rekrutmen. Hingga keputusan mutlak yang ditetapkan perusahaan dan pekerja yang lolos akan sama-sama menguntungkan dan dapat ditujukan dengan mencapai visi misi perusahaan. Oke, untuk yang selanjutnya adalah ini kita bahas adalah faktor yang mempengaruhi. Ya, di mana faktor yang dapat mempengaruhi dalam hal tersebut adalah minat mayoritas perempuan saat ini yang ingin menjadi perempuan pekerja atau wanita karir, menyebabkan jumlah pegawai perempuan juga semakin meningkat dibanding pegawai laki-laki. Budaya perempuan yang cenderung lebih teliti dan fokus terhadap pekerjaannya merupakan faktor penentu juga selama masa rekrutmen yang biasanya dapat dilihat dari proses wawancara. Faktor lainnya adalah masalah kompetensi di mana seleksi pegawai bank sebenarnya tidak memfokuskan jenis kelamin, namun lebih ke kemampuan dan kompetensi yang diperlukan oleh bank itu sendiri. Sehingga perempuan dan laki-laki dapat melaksanakan tugas kompetensi ditentukan, maka akan menjadi nilai tambah untuk lolos seleksi pegawai bank tersebut. Faktor lainnya yaitu kemungkinan akan kebutuhan manajemen yang ditentukan dan juga memperhitungkan komposisi pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, menjadikan proses rekrutmen pegawai perempuan menjadi lebih meningkat.
Oke, yang selanjutnya ini adalah konklusi atau kesimpulan dari topik yang saya angkat tadi adalah di mana jumlah pegawai perempuan yang mendukung kesetaraan gender adalah hal yang baik dan dapat digunakan sebagai upaya menghilangkan budaya diskriminasi, terutama pada perempuan. Namun, di samping itu, jenis kelamin juga bisa dikesampingkan pada proses seleksi dengan tetap fokus pada kompetensi dan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Manajemen perusahaan bank swasta tentunya berhak untuk memperhitungkan dan menetapkan sistem manajemen pelayanan dan manajemen pekerja dengan tetap mengutamakan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pekerja tersebut di samping berfokus untuk mencapai tujuan perusahaan. Sehingga dengan jumlah perempuan yang mulai mendominasi perusahaan dapat didukung dengan peningkatan kompetensi sesuai tugas pegawai demi kemajuan perusahaan. Dan yang selanjutnya ini saya tambahkan rekomendasi untuk salah satu topik kali ini adalah yang dimana penyetaraan gender itu perlu dilakukan di semua aspek lingkungan termasuk pekerjaan. Hal yang dilakukan oleh Citibank Indonesia dalam upaya mendukung kesetaraan gender ini dapat dijadikan contoh bagi setiap instansi dengan tanpa memandang jenis kelamin dan proses rekrutmennya. Sehingga proses seleksi di setiap instansi dapat disesuaikan dengan eh, manajemen perusahaan yang diterapkan. Sehingga tujuan rekrutmen yang digunakan untuk menyediakan calon karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan eh, keluarnya karyawan yang belum lama bekerja dan dilakukan penempatan pekerja dilakukan secara asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Nah, semoga tidak ada lagi diskriminasi terhadap perekrutan karyawan di Indonesia khususnya ini, Pak. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk siang ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.